Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Yes, puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa dalam hidup kita, Dia Tuhan yang baik, amin Bapak Saudara. Dan kita bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama mengadakan ibadah ucapan syukur buat Gembala Hirian kita, Bapak Pendeta Surya Remaja yang berusia 80 tahun pada hari ini. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin. Yang berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, kita katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa datang sama Tuhan, kita bersyukur. Katakan sama-sama, Bapa terima kasih Tuhan. Buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan. Kalau hari ini gembala kami boleh tambahkan usianya 80 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kasih Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus mau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam menopang setiap kami jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu. Dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah kami terus memuji-muji Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap yang memuji, menyembah nama Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara kita boleh berdiri bersama-sama. Kita boleh lihat kiri kanan. Kita boleh berikan salam, berikan senyum yang terbaik. Sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Allah kita. Yeay. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan kita. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ya. Dengan yakin katakan, hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Ya, tak pernah berakhir di hidup. Yang percaya boleh angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, yeah. Dengan bersuka cita. Lagi sama-sama dengan hati percaya katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidup. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Lagi nih, sama-sama kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Lagi katakan Tuhan Yesus. Oh oh oh, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey, selamat bertemu nama Allah kita, ya. Hari ini boleh ada semua karena kemurahan Tuhan Yesus, amin. Dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah, Dia baik. Buat setiap kita yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita mau lihat kiri kanan saudara. Sama-sama kita mau saling memberkati. Katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, amin. Sama-sama katakan ya.
Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Amin. Yesus baik bagiku. Yesus baik. Yang belakang belum kebagian. Yesus baik. Amin. Yesus baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Teman, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh angkat jempol yang terbaik buat Allah kita. Amin. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorak buat Allah kita katakan haleluya. Kami bersorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat Allah penyelamat kami. Allah yang janjinya pasti digenapi. Allah yang kesetiaannya teruji. Tuhan yang sangat baik. Kami mau bersyukur lebih lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sidang jemaat Tuhan sama-sama kita boleh katakan dengan Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus, haleluya. Oh, terima kasih. Ku berterima kasih. Amin. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Dengan hati yang bersyukur sama-sama katakan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ku berterima buat kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Amin. Di dalam hidupku. Dari awal sama-sama katakan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap permasalahan ya Tuhan. Lewati setiap siap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, menuntun langkahku dalam setiap
Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi buat Allah kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Menolong setiap kami. Haleluya. Buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidup. Dengan hati bersyukur katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Lagi sama-sama katakan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama mengucap syukur. Mari sama-sama memuji Allah kita. Mari sama-sama menyembah Tuhan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan satu hati, kami bersatu hati bersama-sama mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau sangat baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Engkau Tuhan yang senantiasa selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Buat setiap musim demi musim yang boleh kami lalui, kami boleh melihat Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami katakan Engkau sangat baik.
lebih dari segalanya yang kami perlukan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minta yang percaya bahwa Tuhan sangat baik. Sama-sama boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibu saudara boleh duduk kembali. Dan pada hari ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama boleh mendengarkan dari Bapak Gembala kita, Pak Surya, boleh maju ke depan. Salam, Shalom, apa kabar? Nah ini begini supaya jelas ya, saya ini sebetulnya sakit lambung. Dan saya mesti kembali ke KL karena sesuai dengan jadwal. Jadi bukannya dikatakan itu sakit saraf lah, sakit apa segala macam, bukan. Itu bukan. Jadi yang jelas adalah lambung. Nah, saudara sekalian, lambung ini sudah membaik. Terima kasih untuk doa saudara, terima kasih untuk yang lain-lain. Nah, yang saya banggakan dalam sidang ini adalah kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu adalah kita tidak bentuk panitia. Ya kan, enggak, kita tidak bentuk panitia, enggak ada. Tetapi karena ini kolaborasi, saudara kita sebagai keluarga Allah, ya kan, nah, tanpa diminta, saudara ini terjadi seperti ini, ya kan. Tidak ada yang saya minta, nanti Pak Husin siapkan makanan atau apa, enggak ada sama sekali, tidak ada. Jadi kami juga tidak minta-minta, enggak. Karena sifat saya, kalau sudah pengen tahu, tidak pernah minta-minta, amin. Nah, jadi saudara harus tahu dulu nilai-nilai kita di sini. Nah, saudara, yang kami banggakan adalah bahwa saudara tidak kami minta, tetapi kolaborasi. Kolaborasi itu apa artinya tadi? Itu adalah tingkat yang lebih tinggi daripada gotong royong. Contoh ini nih, ya kan? Saya juga tidak minta apa-apa, itu ada salah satu murid saya, ya kan, dia ada di belakang itu, ya kan. Nah, dia ngomong pada saya, Om, saya mau kirim ayam, sate ayam. Lalu saya tanya dia, sate ayam itu laki-laki atau cowok, ya kan, laki-laki atau perempuan, ya kan. Dia tahu saya suka main-main itu kan nih. Nah, saudara, saya juga tidak minta. Nah, saudara, ada yang kirim kue, ya kan. Kue tadi kan, kue itu diantaranya itu yang harus saya masih ingat, yaitu dari Ibu Wulan, Ibu Novi, Pak Indra Hatta, sama istrinya. Jadi saudara, nanti kita banyak ada kue di sini nih kan, kue-kue ini tadi. Nah, jadi saudara, ya terima kasih, ada ibunya di belakang itu kan. Nah, dia juga sebetulnya mau kolaborasi tentang dekor ini, ya kan. Nah, hanya waktu dia sampaikan itu tidak sampai pada kami. Jadi kami tidak tahu ini tadi kan. Jadi saya minta maaf dulu, ya Bu ya. Nah, karena bagian dia adalah dekor-dekor ini tadi. Nah, jadi saudara sekalian, ada yang kirim apa lagi, saya lupa ini kan. Jadi kami tidak minta, sekali lagi, kami tidak pernah minta-minta, tidak pernah. Yang mengerti bisa katakan amin? Amin, ya kan? Nah, karena apa? Karena kita mempunyai jiwa rapa kan? Tuhan kita yang menyediakan segala-galanya. Masa kita sudah khawatir mesti minta-minta? Ya kan? Nah, jadi saudara, itu bukan. Jadi bukan gaya hidup kami pribadi di sini maupun sidang jemaat, enggak. Kita mempunyai nilai itu kolaborasi. Jadi saudara, seperti yang saya mau katakan, kita di sini tidak membentuk panitia, enggak. Ya kan, enggak ada ini nih. Panitia dekor lah, panitia apalah, enggak ada sama sekali. Nah,
sebelum saya lanjut, coba Pak Husin bukakan dulu ada tirai, ya kan? Nah, tirai ini memang sengaja ditutup dulu dan ini kita buka ini kan. Nah, maksudnya begini, saudara, kita berantakan ini nih. Karena kita berantakan dalam ibadah. Kita berantakan. Nah, ini bukan disengaja, bukan. Nah, saudara bisa lihat di sini, itu kita sedang membangun. Nah, membangun itu pun kita tidak ada panitia, kamu nyumbang ini, nyumbang itu, enggak. Yang penting kalau saudara merasa sebagai keluarga, family of God, nah kita tentunya langsung memberikan bantuan, ya kan? Nah, kita sekali lagi saya katakan, kita bukan yang minta-minta, bukan, sekali lagi bukan, dan memang bukan nilai kami dan bukan gaya hidup kami minta-minta. Jadi saya katakan, saya minta maaf dulu kalau saudara salah tafsir, ya kan ini. Nah, saudara bisa lihat di sini tadi kan, nah itu sedang dibangun. Nah, sedang dibangun itu saudara, kami tetap minta kolaborasi, ya kan? Karena kita adalah keluarga Allah. Nah, namanya keluarga, saudara sekalian, kita tentunya ngomong positif. Namanya keluarga itu kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang negatif, bukan. Karena kita sebagai keluarga tidak boleh sama sekali menggunakan kata-kata yang negatif. Negatif itu datangnya dari hatinya paling dalam. Jadi hatinya itu sudah bagaimana ya? Jadi dia mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Jadi sekali lagi saudara sekalian, biarlah kita semuanya tetap kolaborasi. Coba ngomong dengan saya, kolaborasi. Amin. Coba sekali lagi dengan kuat, kolaborasi. Amin. Nah, ini yang kita minta ini ya. Tidak usah ada panitia. Jadi tidak ada apa-apa dan saudara kita saling melengkapi. Nah, sebentar akan kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta P. Sinaga. Sebelumnya saya akan berdoa. Tuhan, kami memberkati sidang-Mu yang mengadakan kolaborasi. Kami tidak mengadakan panitia, tetapi Tuhan sudah cukupkan semuanya dan kami berdoa bagi mereka yang telah memberi dengan hati yang membangun, kata-kata yang membangun, karena kami adalah sebagai keluarga, apa yang kami katakan itu datangnya dari dalam hati kami. Biarlah hati kami, Tuhan mengeluarkan kata-kata yang membangun. Dan Tuhan, kami tetap berdoa bagi sidang Jumat ini, supaya roh kolaborasi, takut akan Tuhan mengalir kepada saudara semuanya. Kalau Tuhan memberikan saya pada hari ini nih, perpanjangan umur lagi, hamba-Mu berdoa supaya roh panjang umur, roh takut akan Tuhan mengalir kepada semua sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka buat untuk kami, biarlah kami mohon Tuhan yang kembalikan ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami sudah membukakan hati kami untuk mendapatkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami buka hati kami menerima firman-Mu, kami merenungkan firman Tuhan untuk kami bagikan pada yang lain. Sehingga melalui kami dapat membagikan firman Tuhan yang membangun orang lain. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kolaborasi. Yang setuju katakan amin, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, bisa kedengaran sampai ke sana? Kurang ya? Oke. Iya. Keadaannya begini, kita bersyukur dengan apa yang dikatakan Om tadi. Kita berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan di hidup kita. Amin. Satu kehormatan bagi saya di usia Om yang 80 ini, dikasih kehormatan buat saya untuk menyampaikan renungan firman. Terima kasih Om. Saudara, kalau Om tadi jelaskan tentang kolaborasi luar biasa, dan kita berdoa sebenarnya supaya pemahaman jemaat atau dalam berjemaat kita bisa mencapai
ke titik itu. Sehingga pekerjaan Tuhan maju, saudara-saudara. Amin. Tanpa disuruh, tanpa dibilangin, semuanya bergerak. Semuanya ambil bagian. Semuanya melakukan tugas dan fungsinya. Itulah sebenarnya gereja, saudara-saudara. Amin. Dan kita di sini seperti kata kolaborasi tadi yang sampaikan Om, tidak ada jadi penonton, saudara-saudara. Tidak ada jadi pengamat. Tapi semuanya kita bergerak, semuanya kita melakukan fungsi tugas kita dengan satu tujuan yang sama. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk gembala, bukan untuk gereja, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, saudara dan saya dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, bukan menyenangkan gembala, bukan membanggakan gereja, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Memberi kemuliaan penghormatan hanya kepada Tuhan. Baik, malam ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat dari kitab Roma. Mari buka Alkitab saudara bersama dengan saya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Ayat ini sudah sering saudara dengar, bahkan mungkin saudara sudah hafal tentang ayat ini. Oke, yang di sana bisa buka Alkitabnya, walaupun ada di HP bisa, sudah oke dapat. Kita akan baca sama-sama karena satu ayat, maka kita akan perkatakan firman di sama tengah kita. Roma 28 ayat 29, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau dalam King James dia bilang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuannya, purpose, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan, dipanggil Tuhan, tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ada 3 poin saat ini yang saya bisa bagikan buat kita tentang ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, yaitu dari ayat itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara menjadi orang percaya, saudara sudah dalam Tuhan. Kalau sampai sekarang ini saudara tidak tahu, Allah sedang mengerjakan hidupmu, Allah sedang membentuk engkau, Allah sedang menjadikan engkau untuk tujuannya, saudara adalah orang-orang yang malang. Halo? Ya, kita harus mengerti bahwa Alkitab tadi mengatakan sampai sekarang, setelah saudara diselamatkan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, saudara, segala sesuatu ini adalah menyangkut seluruh aspek hidup saudara dan saya. Perjalanan anak Tuhan, kehidupan orang Kristen, saudara, pengalaman kita bersama Tuhan, tentu saudara banyak hal yang kita alami. Baik sakit, baik sehat, untung, rugi, hidup, mati. Itu semua siklus kehidupan. Dan kalau saya melihat di umur 80 tahun ini, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat Om itu luar biasa. Amin. Dan Tuhan telah kerjakan segala sesuatu. Dan saya percaya segala sesuatu itu masih ada perkara yang baik, perkara yang besar lagi yang akan Tuhan kerjakan. Tadi doa Om itu, saya tidak tahu di flyer itu dibuat, apakah saudara membaca, jika Tuhan izinkan sampai ulang tahun yang ke-85. Hah? Dirayakan kembali. Luar biasa. Saya mikir-mikir saudara-saudara di flyer itu ya. Wah, luar biasa. 80 aja Om ini sudah
Sudah dahsyat. Tambah 5 tahun lagi, saudara-saudara. Jika Tuhan izinkan untuk merayakan kembali di situ. Saudara, umur 80 itu sudah bonus, saudara. Amin. Sudah bonus. Memang Alkitab bilang 70 sampai 80 hitungannya. Tapi 80 pun saudara sudah benar Alkitab katakan. Apalagi Om beriman dan sampai nanti bisa merayakan di umur yang ke-85. Luar biasa saudara-saudara. Nah, segala sesuatu dalam hidup kita, perjalanan kekristenan kita, Tuhan kerjakan baik yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, saudara mungkin ini agak bingung menerimanya. Mungkin tidak bisa terima, kok Tuhan mengerjakan yang tidak baik? Memang Tuhan itu baik. Dan yang tidak baik itu kadang-kadang Dia izinkan terjadi buat saudara dan saya untuk memproses kehidupan saudara dan saya supaya semakin menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kita tidak mau yang tidak baik dalam hidup kita. Wajar. Manusia selalu inginnya yang enak. Selalu inginnya yang berkat. Selalu inginnya yang baik. Selalu inginnya yang sehat terus. Apakah saudara dan saya akan sehat terus? Usia kita secara jasmani, manakala kita sudah umur 40 ke atas, saya baru kepala 5, 57. Om kepala 8, sudah 80. Ada di sini yang kepala 8 selain Om? Boleh angkat tangan? Oh, AP ya. Ada yang lain? 69. Ada kepala 7? Kepala 7? 71, 7, pokoknya 7 sebelum 80. 70. Wah. Kepala 6? 61, 62, 63. Kepala 5 dengan saya. 51 sampai 59. Kepala 5. Wah, ini masih muda-muda semua Om. Masih energik sekali nih. Kepala 4? Kepala 4. Yang tidak ada kepala? Karena saya tunjuk dari kepala 4 itu. Banyak yang tidak angkat tangan, saudara-saudara. Mungkin masih kepala 2. Ya, 20, 21, 22. Pak Jeremy berapa? 38, kepala 3, saudara-saudara. Tapi ketahuilah ketika kita sudah mulai berumur 40 secara fisik, bedis itu, saudara sampai ke atas itu kekuatan saudara dan saya sudah berkurang. Oh, salah Pak, saya 80 masih gagah, itu bonus. Kalau saudara masih sehat, tidak ada penyakit, tidak ada gula, tidak kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada yang lain, luar biasa pola hidup saudara. Pola makan saudara, pola hidup saudara. Ya, luar biasa. Tapi biasanya umur 40 ke atas itu sudah mulai kelihatan. Ada gulanya, ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada jantung, dan macam-macam saudara-saudara. Saudara sebagai orang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat ini, itu tidak lepas dari segala pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Boleh saudara aminkan itu? Atau saudara pikir begini, saya Pak Pendeta maunya yang enak-enak doang. Ya, saya maunya diberkati terus. Saya maunya sehat terus. Puji Tuhan saudara-saudara. Puji Tuhan, saya tidak anti dengan itu. Tapi saya yang anti dengan pengkhotbah bilang begini, saudara akan diberkati terus, akan melimpah terus. Yang mengajarkan sesuatu kebenaran firman Tuhan itu tidak sesuai dengan teksnya, saudara-saudara. Saudara tahu Ayub? Saudara tahu Ayub ya dalam Alkitab? Kurang apa Ayub ini? Alkitab bilang begini, dalam segala hal ia tidak berbuat dosa. Ada di sini yang tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Saya pun tidak mau angkat tangan. Ayub di Alkitab katakan begitu. Dalam segala hal dia tidak berbuat dosa. Luar biasa saudara. Tapi apa terjadi dengan Ayub? Wow. Saudara baca kisahnya luar biasa. Dalam
dalam saat itu semuanya, laporan datang kepada dia bertubi-tubi. Anaknya mati, semua ternaknya mati, semua ini mati, semua ini habis, semua habis. Kalau saudara di posisi Ayub pasti saudara stres. 3S. Stres, stroke, stop. Pasti. Ya. Tapi kalau saudara dalam Tuhan akan bisa kuat menghadapi semuanya itu. Amin saudara? Ya. Ayub itu diperhadapkan seperti itu. Saudara-saudara. Dan kadang-kadang secara jasmani kita pingin semuanya yang baik-baik dalam hidup kita. Tapi ketahuilah, Alkitab tidak salah menulis bahwa segala sesuatu itu, apapun yang ada dalam hidup saudara, baik yang tidak baik, baik yang baik, baik kesehatan, baik penyakit, baik semuanya. Kata kunci di sini adalah ikuti proses. Amin. Kata kunci di sini berjalan dengan proses. Wah, kalau ini satu topik khotbah untuk bahas mengenai proses, saudara-saudara. Orang tidak suka proses. Tapi mau tidak mau perjalanan saudara dan saya sampai sekarang ini adalah sebuah proses. Sampai Tuhan datang. Amin. Di proses itu Tuhan kerjakan semua apapun yang menurut dia baik. Bukan menurut saudara dan saya. Di dalam hidup kita apa yang tidak baik, apa yang kurang menurut dia, apa yang masih perlu dibenahi, dia akan kerjakan itu buat saudara. Amin. Kata proses itu kalau kita lihat di Yeremia, bagaimana Tuhan suruh dia pergi kepada tukang penjunan yang sedang membuat bejana. Dan Tuhan bilang perhatikan itu. Penjunan itu buat bejana. Dia bilang ini belum sesuai dengan selera saya. Dibentuk lagi, diubah lagi, dihancurkan lagi. Sudah jadi, penjunannya bilang belum seperti maksud saya. Diubah lagi, dipoles, diproses lagi. Sudah hampir-hampir bagus sempurna, masih ada yang kurang. Diproses lagi, dibuat lagi. Hidup saudara dan saya selama kita ada di dunia ini seperti itu saudara. Amin. Tuhan akan kerjakan proses itu sampai saudara dan saya serupa dengan dia. Boleh katakan amin? Jadi segala sesuatu itu, include itu menyangkut semua hidup saudara dan saya. Jujur saudara, kita ini kadang-kadang menjadi orang Kristen maunya sendiri aja dalam hidup kita. Iya kan? Kadang-kadang kita mau ngatur Tuhan. Tuhan, ini maunya saya, ini maunya saya, ini. Kadang tidak kita menyadari Tuhan lewat apa yang saya alami ini, biarlah Tuhan mengerjakan seturut kehendak-Mu. Ada tidak saudara pernah bilang begini, Tuhan, apa yang belum Engkau proses di hidup saya, yang belum sesuai dengan sang penjunan ilahi itu, bentuk saya. Ada tidak pernah saudara katakan begitu? Mungkin jarang ya. Yang kita minta Tuhan, berkat-Mu apa lagi sama saya? Ya kan? Tuhan berkat-Mu apa lagi? Kita hitung itu berkat itu hanya uang, kesehatan. Sedangkan sesuatu yang Tuhan izinkan tidak enak dalam hidup kita itu diproses Tuhan menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Jadi segala sesuatu itu apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ikutilah prosesnya. Jangan maunya yang instan. Orang-orang Kristen hari-hari ini sukanya yang instan. Begitu doa hari ini doanya dijawab. Amin, puji Tuhan, dia kesaksian. Saudara-saudara, minggu yang lalu saya tidak ada uang. Tiba-tiba uangnya jatuh 1 karung dari langit. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kesaksiannya begitu. Iya, saudara-saudara, banyak kesaksian saudara, hanya ingin mungkin untuk menunjukkan bagaimana usahanya diberkati. Kita berdoa supaya usaha kita diberkati, amin. Amin saudara. Tapi jarang saya dengar, saya tidak tahu dengan teman-teman, seseorang berkhotbah begini. Saudara, saya sakit parah, hampir mati,
Kira-kira begitu ya. Hampir mati dan dalam perjalanan prosesnya itu lama sekali saya mengalami pemulihan. Dan saya bersyukur di situ saya bisa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau masih menguatkan saya sampai sekarang ini. Wow, itu luar biasa saudara. Kekristenan itu selalu yang dienakkan saudara-saudara. Ketahuilah bahwa perjalanan rohani kita sampai Tuhan Yesus datang, saudara-saudara saya katakan bukan semakin enak sebenarnya. Saya bukan pengkhotbah yang menakut-nakuti, tidak. Karena Alkitab mengatakan keadaan dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Amin. Kejahatan semakin bertambah. Tidak ada kejahatan semakin berkurang, tidak ada. Saya cerita ya, tapi bukan untuk menyombongkan karena saya kan baru dapat mantu. Bagian narkoba di Pangkal Pinang, Polres. Hampir tiap malam dia nangkapin yang narkoba di sana. Hampir tiap malam. Saya tanya anak saya, mana Hela saya, orang Batak gitu bilang ya. Dia bilang si Regar mana? Lagi dinas Pak. Apain? Nangkap. Waduh, kapan dia pulang? Ya kalau cepat diproses yang ditangkap bisa jam 1, jam 2. Kalau tidak sampai pagi. Saya bilang kamu pengantin baru. Kok dia sampai pulang pagi? Tapi karena tugas. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa kejahatan itu semakin bertambah-tambah, bukan semakin berkurang. Halo, sadar tidak di sini? Sadar saudara? Jadi apapun yang terjadi mungkin oleh kejahatan orang itu bisa menyebabkan kepada kita satu kali. Saya tidak tahu. Tapi apapun yang dihadapi saudara dan saya, segala sesuatu dalam hidupmu yang terjadi, tetaplah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Pertanyaannya di sini adalah, apakah saudara sampai saat ini sadar atau tidak sadar, saudara dikasih Tuhan? Halo? Saudara dikasih Tuhan? Amin ya? Oh, Tuhan selalu mengasihi Pak. Iya kan? Tuhan kasih kepada saya, betul. Karena dia memang kasih adanya, saudara-saudara. Iya kan? Tapi ketika dia mengasihi seseorang, memang kita dikasihi bukan karena kita sudah suci, bukan karena kita sudah bersih, sudah hebat dan lain. Enggak. Ketika Tuhan mengasihi bangsa Israel, saudara-saudara, bukan karena bangsa itu yang hebat, bukan karena bangsa itu yang sudah maju atau lebih baik dari bangsa lain, enggak. Tapi karena hati Tuhan sudah jatuh cinta buat bangsa itu, termasuk kepada saudara dan saya. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, seberapa besar kita mengasihi Tuhan? Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan? Satu kali Yesus tanya Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara baca di Alkitab itu sampai 3 kali. Tuhan bilang itu, apakah engkau mengasihi aku? Dia pakai kata agapaumi, kasih Tuhan. Tapi Petrus bilang, saya filea dengan Tuhan. Tidak nyambung saudara-saudara. Petrus bilang, ya kita keluarga kan, sama-sama dari Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ya saya mengasihi Tuhan sebagai sebuah keluarga. Padahal Tuhan tidak minta itu. Kasih Tuhan yang diberi buat saudara dan saya, itu kasih agape itu, itulah yang akan kita pakai menjadi dasar kekristenan kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara mengasihi seseorang, mengasihi gembala, mengasihi gereja dengan ada embel-embelnya, saudara pasti kecewa. Halo? Saya katakan, saudara pasti kecewa. Kalau saudara mengasihi gereja, mengasihi gembala saudara, mengasihi di sini semuanya, tapi karena saudara mengasihi ada sesuatu yang saudara mau dapat, saudara pasti kecewa. Mungkin saudara akan kick out dari gereja ini. Karena kenapa? Saudara pikir saya mengasihi,
supaya saudara dapat sesuatu. Padahal Tuhan mau kita mengasihi, kita all out, habis-habisan dengan Tuhan. Dasarnya dengan kasih agape yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Saudara, hari ini mungkin kita harus perbaharui cara kita mengasihi Dia. Saudara, kasih hari-hari ini kepada Tuhan, Alkitab bilang semakin dingin. Halo? Oh, enggak Pak, saya on fire. Alkitab bilang, kasih itu makin dingin hari-hari ini. Manusia cenderung egois, pikirkan dirinya, cuek. Kalau dia ke gereja, saya dapat apa dari gereja? Saya datang ke gereja, saya dapat apa? Padahal sebenarnya kita ke gereja seharusnya jangan pikirkan mau dapat apa. Salah ya saya ngomongnya. Saya ke gereja karena saya mengasihi Tuhan. Karena cinta saya kepada Tuhan. Perhatikanlah, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan kasih Tuhan, maka orang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Orang itu akan dibentuk oleh Tuhan. Orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Karena dia kasihnya murni kepada Tuhan. Tidak ada embel-embelnya. Saudara, hari-hari ini mari bangkitkan lagi kasihmu itu kepada Tuhan. Supaya engkau mendatangkan, supaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Satu saat ada gereja di kitab Wahyu, Tuhan tegur. Karena kasih mereka yang mula-mula sudah suam-suam. Panas tidak, dingin tidak, suam-suam. Barangkali mungkin kita yang hadir di sini ada seperti ini hari-hari ini. Itu bisa terjadi karena melihat orang, karena melihat pendeta, melihat ini, melihat ini. Memang selagi kita hidup pasti melihat saudara-saudara, betul? Tadi saudara masuk di sini melihat semuanya kan? Melihat, dan mungkin saudara masuk dari sana, tutup mata, ada yang menuntun saudara, itu lain lagi ceritanya. Saya tadi melihat di sini, saya, wah kok begini modelnya ya. Ada di sini, kalau tadi saya dikasih tahu ini nuansanya begini, saya mungkin akan cocokkan baju saya yang warna begini, saudara-saudara. Iya kan? Supaya, tapi bersyukurlah, saya pakai merah, Awan juga pakai yang merah. Dan banyak di sini pakai yang merah. Saudara, perhatikan ini. Saudara, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, segala sesuatu akan dikerjakan buat Tuhan. Amin. Dan kalau kita, mereka yang mengasihi Dia, kiranya kasih kita kepada Tuhan tidak akan semakin pudar. Amin, saudara. Coba lihat kanan kiri saudara, kasihnya makin pudar dah hari-hari ini. Bagaimana itu kelihatannya Pak Pendeta kasihnya makin pudar? Gampang. Dia masih rajin ke gereja dah? Masih nongol dah gereja? Kita ke gereja mencintai Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan, amin? Dia masih setia dak berdoa. Dia masih setia dak baca Alkitab. Dia masih setia dak melayani. Itu semuanya kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bilang Dia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, bagi saya, Om Surya telah membuktikan itu. Bagi saya, 80 tahun dalam usia beliau tetap mengasihi Tuhan. 30 tahun lebih mungkin Om dalam masuk penggembalaan. Ya, 30 tahun lebih masuk dalam penggembalaan. Dia sudah merasakan kasih Tuhan dan dia juga tetap mengasihi Tuhan. Setia kepada Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Percayalah, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sejauh mana sekarang ini kasihmu kepada Tuhan? Sebesar apa kasihmu kepada Tuhan? Satu kali ada sebuah cerita, seseorang menanyakan, "Nak, kamu mengasihi aku sebesar apa?"
Dia bilang begini, love. Dan itu kasih ya. Terus ditanya yang lain, kamu mengasihi aku, anak yang lain. Sebesar apa? Love. Semua yang ditanya, selain keluarganya, love. Karena pikir mereka itu love, kasih. Tapi Bapak ini bilang begini, percayakah engkau bahwa ada seorang mengasihi engkau bukan love, tapi dia mengasihi sampai. Amin. Kasih saudara kepada Tuhan sampai selesai akhir hidupmu dan saya. Amin. Jangan putus di tengah jalan. Amin. Yang ketiga, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya renungkan sejak dikasih kepercayaan untuk bawa renungan itu, apa ya yang saya mau sampaikan. Saya pikir Om ini telah lebih banyak pengalamannya daripada kami yang masih muda-muda ini, gitu ya. Saya nanti bicara apa, dia sudah mengalaminya dan lain sebagainya. Tapi saya bilang begini, saya dikata bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya, ini sangat penting bagi saya. Saudara, pekerjaan Tuhan dari awal sejak saudara diselamatkan, itu akan selesai sampai akhir hidup saudara. Amin. Nah, kalau saudara dan saya terpanggil, dan saya pikir kata-kata terpanggil itu ada dua ya. Terpanggil artinya kita dipanggil secara umum. Secara umum, semuanya Tuhan panggil supaya mereka diselamatkan. Tuhan tidak mau satupun yang binasa. Tuhan mengasihi semua orang. Dipanggil supaya diselamatkan. Itu umum. Tapi ada secara khusus, dipanggil secara khusus mau menjadi hamba Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kami ini termasuk dengan Om yang berulang tahun hari ini adalah orang-orang yang terpanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, mengabdikan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Semua pendeta-pendeta di wilayah 5 yang hadir di sini itu tahu bahwa ketika kita dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pekerjanya, menjadi alatnya, artinya kita surrender to God. Amin. Kita harus menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ketika saya terpanggil, saya ingat ini, ketika saya terpanggil jadi hamba Tuhan, keluarga saya tidak suka dengan saya. Kenapa? Dia bilang begini, mau jadi pendeta? Oh iya, saya bilang. Pendeta mana? Pantai Costa. Wih, mana, enggak usah lah. Pendeta Pantai Costa, mana ada gaji? Enggak ada gaji pendeta Pantai Costa. Kalau pendeta yang Protestan terjamin, saudara-saudara, gajinya sebulan itu kalau dia S1, saudara, karena titel juga perlu saudara-saudara. S1 sekitar 8 sampai 10 juta. Tertarik? Ada yang tertarik? Itu disediakan pastori, disediakan mobil, ada pengobatan gratis dan lain sebagainya. Belum lagi kalau diangkat jadi pimpinan, kalau di kita BPD, ada kawan saya dari gereja lain, organisasi lain, dia jadi distrik atau jadi apa, reses istilahnya begitu. Iseng-iseng nanya, berapa Pak Pendeta bulanan dari organisasi? 12 juta. Dikasih mobil, rumah, semua transport, tinggal duduk. Jadi ketika saya katakan saya pendeta Pentakosta, saya dicibir. Kenapa? Tidak ada uang situ. Nanti jemaatnya hanya segitu, kamu makan apa? Saya bilang begini sama keluarga saya. Sampai saya terpanggil itu, mungkin itu sudah lama ya, sejak saya masih masuk di seminari, saya tidak pernah melihat pendetanya Pantai Costa itu makan batu.
saya tidak pernah melihat, saya bilang. Justru yang saya melihat, mereka gemuk-gemuk, karena banyak makan, sampai stroke, sampai stop. Iya. Kadang-kadang tidak terkontrol, makan terus. Puyung hai, barongsai, hai, semua diembat, jeroan, semuanya disikat. Apa ada stroke, saudara-saudara? Saudara pendeta kita Iwan Sihaan, Om, Jakarta, istrinya itu Maria Odengge, dia gemuk, dia pelayanan di Medan. Pelayanan di Medan, saudara-saudara, gemuk. Habis pelayanan, meninggal, dibawa ke Jakarta. Kenapa? Jantung. Karena gemuk, saudara-saudara. Dan saya melihat pendeta-pendeta Pantai Kosta itu orang-orang yang semuanya gemuk. Kecuali saya mungkin tidak gemuk lagi. Ya. Pak Santo yang luar biasa itu, saudara-saudara. Ya. Dari dulu saya kenal dia begitu-begitu terus. Ya, luar biasa dia. Ya. Begitu. Tapi saudara jangan pikir bahwa dia tidak beriman. Jangan berpikir, wah ini apa ini. Kadang-kadang kita manusia melihat yang kelihatan, amin. Itu manusia begitu. Makanya Tuhan bilang kepada salah satu nabi di perjanjian lama itu, kamu jangan melihat look, kelihatan pribadinya, tapi lihat hatinya. Memang Tuhan tidak melihat secara fisik manusia, tapi Tuhan melihat hati. Amin, saudara. Saya boleh saudara dengar khotbah hari ini, tapi tidak tahu hati saudara. Ngomong kosong yang dikatakan Pak Pendeta Sinaga itu. Saudara bisa berkata begitu. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Whatever lah saudara mau katakan kepada saya, terserah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan buat saudara. Saudara, kalau saudara terpanggil mau jadi khusus, jadi melayani atau pelayan Tuhan, monggo. Dipersilakan. Tapi bagi saya melihat jejak dalam panggilannya. Luar biasa, saudara-saudara. Saya di mentor dia 3 tahun di sini. Belum seperti ini, saudara-saudara. Ya, lewat penggembalaan beliau. Yang paling tahu di sini ceritanya kami dari sini itu ada masih hidup. Ibu Ella. Ibu Ella, saudara-saudara. Dulu ini hanya 3 ruko. Ibu Ella. Dari sini ada pintu ke sini. Ini dulu gudang. Di sini dulu lapangan bulu tangkis. Saudara-saudara, dan gudang ini direnovasi untuk jadi tempat ibadah. Dan kemudian berkembang sampai sekarang. Dan saya melihat dalam panggilan Tuhan buat Om Surya, sesuatu yang luar biasa. Dia selesaikan sampai akhir. Dan itulah saudara untuk saya. Ingat, Tuhan kerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Karena Tuhan itu baik adanya, amin. Kitab Mazmur selalu mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pemazmur selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat buat saudara dan saya. Hanya iblis yang mau merancang buat yang jahat dalam hidupmu. Tapi Tuhan tidak pernah merancang yang jahat di dalam hidup saudara dan saya. Sampai masa depan yang penuh harapan. Tuhan sediakan buat engkau dan saya. Apa yang kita ambil dari sini? Jalanilah seluruh hidup saudara. Kalau kita bersyukur, sampai saat ini Tuhan kerjakan kehidupan Om Surya dalam usia 80 tahun. Saya merasa dia telah mengalami segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan itu saya percaya bukan berarti semuanya yang baik-baik, yang sehat-sehat. Buktinya beliau 2 minggu Om di 1 minggu di Siloam ya. Karena lambung tadi, saudara-saudara. Ya, karena lambung tadi. Tapi apakah beliau berkata Tuhan tidak baik? No. Tuhan selalu baik. Amin. Karena kebaikan yang kita pikirkan itu bukan seperti kebaikan yang Tuhan maksud. Kebaikan yang kita pikirkan itu selalu sifatnya yang baik kepada tubuh kita, hidup kita, jasmani kita. Padahal jauh daripada itu Tuhan mengerjakan hidup saudara sesuatu yang harus diproses dalam hidup saudara. Dibuat sesuatu yang tidak enak dalam hidup saudara. Supaya saudara melihat kuasa Tuhan. Melihat ketergantungan saudara kepada Tuhan. Melihat penyerahan saudara kepada Tuhan.
melihat bagaimana saudara yang berkata, Tuhan, Engkau baik di hidupku. Amin. Alhamdulillah, Tuhan akan kerjakan itu bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati untuk firman Tuhan hari ini. Saya minta pemusik maju ke depan. Mari kita bangkit bersama-sama berdiri. Ya Allah Bapa, ya katakan lagi itu dengan imanmu. Yes, yes God. Saudara, mungkin saudara sekarang berkata atau protes kepada Tuhan, tidak benar itu Pak Pendeta. Buktinya kalau Tuhan baik, kenapa saya sakit sampai sekarang? Penyakit saya tidak sembuh. Kenapa saya harus hidup miskin? Kenapa saya harus hidup mengalami yang susah? Tidak benar itu Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, Tuhan akan sembuhkan saya. Tuhan akan berkati saya. Tidak akan hidup pas-pasan. Tuhan akan tolong suami saya mungkin yang selingkuh. Tuhan akan tolong istri saya yang juga meninggalkan saya. Tidak benar Tuhan itu baik. Mungkin saudara yang berkata begitu di antara kita. Tapi perhatikan saya, dengarkan saya. Saya percaya dari sini Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat di hidup saudara dan saya. Ikutilah proses dari Tuhan, bukan proses saudara. Ikutilah maunya Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Beri angkat tangan saya bersama dengan saudara. Angkat tanganmu bersama dengan saya. Ya Allah Bapa. Katakan itu. Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dan pengiringan kami Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus Tuhan. Kami mengikuti proses dalam kehidupan ini. Dan kami tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan yang telah Tuhan tentukan.
seperti dalam firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk sebentar. Saya diminta doa untuk Om Surya untuk ulang tahun Bapak Ibu Tuhan. Boleh saya ngambil waktu sebentar Bapak Ibu. Pada waktu saya diminta untuk berdoa untuk Om Surya untuk ulang tahunnya ke-80. Saya duduk di situ. Kemudian tiba-tiba di dalam benak saya teringat Kaleb. Kenapa saya teringat Kaleb? Karena Kaleb waktu itu di dalam usianya sudah lanjut. Katakan dalam usianya yang ke-85. Dan tadi Pak Sinaga pembicara tadi di dalam flyer undangan bahwa kalau Tuhan izinkan dalam usia ke-85 mau dirayakan lagi. Bapak Ibu, saya bukan mau berkhotbah Bapak Ibu. Tapi itu tiba-tiba muncul dalam benak saya. Pada waktu itu Musa memerintahkan kepada Yosua, Kaleb dan yang lain untuk mengintai Kanaan Bapak Ibu. Dan waktu itu Kaleb berusia 40 tahun. Ya saya bacakan Bapak Ibu. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Bapak Ibu, saya melihat suatu figur Kaleb ini seorang yang pada waktu itu diminta oleh pemimpinnya yaitu Yosua untuk mengintai. Kemudian dia menceritakan sejujur-jujurnya. Artinya apa? Dia melihat situasi yang mau mereka rebut, tetapi pada saat dia melihat dia bukanlah seorang yang tawar hati, seorang yang pesimis. Tapi dia menceritakan apa adanya, kemudian dia melihat Tuhan yang besar dan dia ceritakan itu. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, figur itu, tokoh itu ada di dalam Om Surya, maaf. Seorang yang bukan pesimis, orang yang optimis. Orang yang mengebu-ngebu, orang yang punya visi yang sesuatu yang Tuhan taruhkan Bapak Ibu. Kemudian ayat yang kemudian, jadi sekarang sesungguhnya ayat ke-10, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa untuk Om Surya. Bukan saja panjang umur, tapi kita berdoa biarlah Tuhan berikan kekuatan. Seperti Kaleb. Waktu dia dipanggil visi pertama, waktu 40 tahun, kemudian 45 tahun, dia itu diselesaikan. Bapak Ibu, saya adalah juga dari jemaat awal dalam gereja Sidang Jemaat Allah pertama di salah satu yang ada di Palembang ini. Dan saya bisa melihat perjalanan dari Om Surya. Ya, dari awal saya bisa melihat dan mengikuti Bapak Tuhan dari awal. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa kita sedang Om Surya sedang membangun, dan pada waktu awal saya melihat juga lagi membangun tahun 90 berapa Om? Dan 90-an ya, saya ingat ya. Dan seperti tadi Pak Sinaga bilang bahwa ibadah masih kecil kemudian membangun lebih besar. Jadi yang ditutupin ya. Kemudian beli tanah, akhirnya sampai sebesar ini Bapak Ibu Tuhan. Nah, kita lihat seorang yang punya optimis, seorang yang punya visi, seorang yang luar biasa. Dan biarlah kekuatan awal yang Tuhan taruhkan di tahun 90 berapa itu, biarlah Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan. Bapak Ibu, kami para hamba Tuhan,
berbicara sesama kami yang ada di wilayah 5 ini. Ada sesuatu yang mengalir melalui kehidupan Om Surya ini. Yaitu apa? Semangatnya yang luar biasa. Kalau tadi Om Surya jalan udah mulai terbatas, tidak bisa bohongin karena usia. Tetapi Bapak Ibu, pikirannya yang masih. Dan semangatnya Bapak Ibu. Contoh, revitalisasi. Kami didorong untuk ayo ikut. Mendorong, membuat kami yang di bawah ini untuk tetap semangat. Dan maaf, kami yang muda aja kadang-kadang gak bisa ikutin. Ya saking semangatnya. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini, seperti apa yang Om Surya, dia mau punya keinginan seperti Yosua. Sekarang aku 85 tahun, aku minta Hebron supaya itu ditaklukkan. Dari awal visi pertama kemudian yang sekarang, dan mungkin Om Surya juga sekarang. Awal Tuhan taruhkan untuk pelayanan di Palembang, sebelumnya ditawarkan di Batam, kalau salah Om ya. Tapi dia mengambil di sini dan menyelesaikan untuk jadi berkat, dan sampai usianya yang sekarang 80 tahun, dia bisa menyelesaikan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan. Dan pada saat itu Om Surya nggak bisa sendirian, dia membutuhkan Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini. Seperti hati, kolaborasi. Gak usah disuruh, gak usah apa-apa. Om punya visi, dia punya kekuatannya apa? Pemikirannya yang bisa memimpin, mengkoordinir, memberikan semangat kepada kita. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Om Surya. Ora masyara maraku, kada masyara maraku. Ikitara masyara maraku, haleluya. Haleluya, Tuhan semuanya. Haleluya, mari. Haleluya, mari arahkan tangan kita kepada Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan telah menempatkan seorang hamba Tuhan, yaitu Om Surya, untuk di kota Palembang ini Tuhan. Bukan saja menjadi berkat bagi sidang jemaat, tetapi kami juga semua hamba-hamba Tuhan. Dan pada malam hari ini, kalau Tuhan telah anugerahkan dalam usianya yang ke-80 tahun, kami mau berdoa Tuhan, biar Tuhan tahu apa visi yang Tuhan telah taruhkan dalam hidupnya. Dan Tuhan, dia membutuhkan kekuatan seperti Kaleb Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan Tuhan, dia bisa menyelesaikan panggilanmu, visi yang Tuhan telah taruhkan dalam hatinya Tuhan. Tuhan telah berikan kepada dia. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkan kesehatan Tuhan. Bukan saja umur yang panjang, tapi usianya Tuhan, tapi yang kekuatan untuk melaksanakan panggilan Tuhan, visi Tuhan yang telah Tuhan taruhkan dalam hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati ya Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat di Maranatha ini. Biarlah boleh bergandengan tangan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan telah taruhkan dalam hati dari Om Surya. Visi yang Tuhan telah taruhkan dalam hatinya Tuhan. Biarlah sidang jemaat boleh saling memberikan support, saling menguatkan dan mensupport Om Surya Tuhan. Untuk sampai tuntas, sampai selesai apa yang Tuhan telah percayakan. Visi yang Tuhan telah percayakan Tuhan. Tuhan biarlah dia bisa menyelesaikannya ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan. Biarlah Om Surya biarlah menjadi seorang suami, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek. Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah dimanapun dia berada, menjadi terangmu Tuhan. Bisa memberkati setiap jemaat juga Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Om Surya dan kami memberkatinya Tuhan. Di
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita mengimani dan kita percaya Tuhan sudah memberkati Om Surya. Dan kita berkata sama-sama, amin. Haleluya. Selamat ulang tahun Om. Kami juga dari wilayah 5, semua hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Om Surya. Ya, enggak begini. Saya mau klarifikasi penjelasan dulu lebih lagi. Gereja Sidang Jemaat Allah sebetulnya adalah gereja Protestan, aliran Pentakosta. Jadi saya hanya meralat Pak Sinaga tadi, kita bukan gereja Pentakosta. Kita adalah gereja Protestan, aliran Pentakosta. Nah, itulah sebabnya GSJA mempunyai 16 doktrin dan 11 pengakuan iman. Dan kalau saya lihat itu sangat teruji sekali. Jadi sekali lagi, saudara, GSJA ini terdapat hampir 200 negara dan sudah punya target bahwa tahun 2033 bahwa GSJA di seluruh muka bumi mencapai 1 juta. Nah, saudara, terima kasih kepada ada misionaris dari Amerika, Bapak Jeremy Skinner. Ya, terima kasih. Nah, dia punya hati untuk Indonesia. Bahkan dia punya hati untuk Palembang. Kenapa dia di tempat lain? Nah, ini yang menjadi masalah kan. Jadi saudara, kita memang sudah Tuhan panggil. Dan sekali lagi saudara, kita doakan supaya tahun 2033 GSJA di seluruh muka bumi mencapai 1 juta. Tadi. Nah, memang kita adalah gereja terbesar yang ada di seluruh muka bumi ini yang namanya Assembly of God, dan kita adalah gereja Protestan aliran Pentakosta. Jadi pendidikan kita adalah bahasa lidah. Itu yang sudah jelas. Oke, itu aja itu, Pak. Baik, terima kasih Om Surya. Sama-sama kita bisa ucapkan sama-sama Happy birthday Om Surya. Jesus bless you. 1, 2, 3. Happy birthday Om Surya. Jesus bless you. Happy birthday to you. Kami undang Om Surya boleh menuju ke tempat yang sediakan bersama dengan istri. Amin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Sebagai rasa syukur di usia yang 80 ini, dan sama-sama Om Surya, saya akan meniup lilin yang ada. Kita hitung sampai 80 kali. Oh, kebanyakan ya. Oke, kita hitung sampai 3 dan nanti Om Surya dan Ibu akan sama-sama boleh meniup lilin yang ada, dan semua wartawan sudah siap semua. Oke, baik, kita akan sama-sama hitung. 1, sabar ya. 2, 3. Ya, sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kejayaan dan kehormatan
hitung sampai 3 kita ucapkan happy birthday pada Om Surya. 1, 2, 3, happy birthday Om Surya. Jesus bless you. Puji nama Tuhan. Iya. Oh, iya. Sebentar. Nah, saya minta ada seorang ibu di sini yang umurnya 91. Untuk ibu ini maju ke depan, saya mau nyuapi ibu ini. Ibu ini salah satu pendoa syafaat kami. Jadi ibu ini katakan, kalau saya 91, dia bilang biar juga 91. Tapi begini, yang penting bukan umurnya, tetapi kita siap untuk terangkat. Itu yang paling penting. Ya betul Bu ya? Nah kita potong kue. Kue yang ini apa kue itu? Nah. Iya, oke. Iya, ini dia sopan dari Om Surya kepada ibu yang luar biasa ini. Tepuk tangannya kurang meriah lagi dong. Iya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Apa yang? Ya, maksudnya penutup ya. Ya, Tuhan berkati. Dan begini, untuk doa penutup, biarlah saya akan doakan untuk penutup. Sekalian kita untuk makan. Nah, makan ini pun kami terima kasih, saudara. Ini juga banyak yang sudah memberi. Demikian juga dengan makanan, yaitu di antara itu tenda biru yang sudah melayani kami. Demikian juga dengan sepupu saya juga ada. Mereka juga semuanya adalah kolaborasi. Nah baik, kita akan doa. Tuhan, kami terima kasih kalau kami boleh rayakan ulang tahun kami. Dan biarlah apa yang Tuhan berkati kami itu mengalir ke bawah. Dan biarlah sidang jemaat semuanya panjang umur dan siap sedia di dalam pengangkatan. Itulah tujuan akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap kolaborasi di dalam pembangunan ini. Dan pembangunan ini adalah pembangunan yang ketiga daripada gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan saudara sekalian, angkatlah hatimu dan tanganmu, biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persetujuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan. Saudara percaya katakan